Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Fa idza sadaqa Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir dari Allah ke muka bumi. Jadi apabila hari ini, esok atau lusa ada orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk mengingkarinya, wajib untuk tidak percaya. Kemudian tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa nasihat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu anjuran dan peringatan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, yakni anjuran tentang kehidupannya, anjuran agar kita sebaiknya sedikit tertawa dan banyak menangis dalam kehidupan ini. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan, yang pertama sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang kedua sanadnya sampai kepada Anas bin Malik dengan redaksi yang sama, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam nadhiktum qalilan wa la bakitum katsira." Yang artinya, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini datang dengan sebab atau asbabun nuzul. Hadis ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah SAW mahroja ila masjid. Beliau keluar dari rumah menuju masjid. Faida biqaumin hatta yadhakun wa la yadhakun. Dilihatnya kaumnya ada sekelompok sahabat sedang berbincang-bincang. Kemudian pada tersenyum, pada tertawa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi nafsi biyadihi lau ta'lamuna ma'alam nadhiktum qalilan wa la bakitum katsira." Demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya jiwa Rasulullah di tangan Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sementara dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hasan Al-Basri, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, "Man alima annal mauta maulidu wal kiamata mauidu wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala mas'adu fahaku ayutawila bidunya husna." Yang artinya, barang siapa yang tahu dan paham bahwa kiamat itu pasti, bahwa kematian itu pasti, bahwa kiamat juga pasti, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala
juga merupakan suatu kepastian. Niscaya dia selama hidupnya akan banyak bersedih. Bagaimana tidak bersedih? Karena dia akan mengingat betapa beratnya ketika kita menghadapi kematian. Ketika Rasulullah sakaratul maut saja, Rasulullah adalah orang yang paling dicintai Allah, ternyata mengalami rasa sakit, apalagi kita. Bagaimana kita tidak bersedih? Bagaimana dia tidak bersedih mengingat hari kiamat, di mana hari kiamat adalah hari yang sangat menegakkan. Banyak nas dari Al-Quran dan hadis, di antaranya surat At-Takwir, surat Al-Infitor, dan lain sebagainya. Huru-hara di hari kiamat itu sangat menakutkan. Ketika dia orang yang beriman, orang yang paham, orang yang tahu, maka sudah sepatasnya untuk bersedih di dunia ini, mengingat semuanya itu. Masih orang muslimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan seandainya tahu, perkataan Rasulullah, seandainya Anda tahu, seandainya kalian tahu apa? Tahu apa? Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang dahsyatnya hari kiamat, pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang balasan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, pengetahuan tentang hari kiamat, pengetahuan tentang azab kubur, tentang hari akhirat, tentang hari kiamat di mana dia akan dibangkitkan. Rasulullah SAW tahu itu semua semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Namun sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 26. Di mana Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad." Ilmu tentang yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Maka tidak diberitahu kepada siapapun ilmu tentang yang gaib itu. Lalu dalam ayat yang selanjutnya yang ke-27, illa man yartado mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoi. Maka setiap yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberitahu bagaimana keadaan surga dan neraka, bagaimana penghuni-penghuninya. Maksud Rasulullah di sini menyampaikan hadis ini adalah sebagai peringatan, untuk menakut-nakuti, atau lebih tepatnya untuk menyadarkan kita agar kita ini hidup jangan terlalu bersenang-senang, Arti tertawa di sini sesungguhnya artinya tidak hanya tertawa dalam bentuk tertawa biasa, namun meliputi dengan kesenangan yang lainnya, bermegah-megahan, berlomba-lomba. Setiap yang berlomba-lombahan atau berlomba-lomba atau bersenang-senang selalu ya dirasakan atau tidak, disadari atau tidak, setiap kesenangan yang kita rasakan itu melalaikan untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, apapun bentuknya. Setiap permainan yang berhubungan dengan dunia, baik permainan berupa alam nyata ya, seperti permainan pertandingan, atau di alam maya, ini seperti game-game di internet itu adalah ciptaan yang notabene ciptaan orang-orang kafir. Tidak mustahil bahwa ketika orang-orang kafir menciptakan game-game ini, mereka menyusupkan pesan-pesan agama mereka. Bahkan yang terbaru saya lihat di internet ada satu game di mana si pemain itu berusaha untuk menghancurkan benteng yang kokoh. Ketika dia akan menghancurkan benteng yang kokoh itu mengalami berbagai rintangan. Namun ketika rintangan itu dia lalui, maka dia dikatakan sukses.
Namun sebetulnya apa? Apa yang diciptakan? Menurut seorang ahli dari Amerika, ya, benteng itu ternyata adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sasaran target mereka untuk dihancurkan, meskipun dalam bentuk permainan. Makanya terutama kita, anak-anak kita, agar sangat berhati-hati dalam memilih permainan. Kemungkinan kita tidak tahu terjerumus pada hal-hal yang negatif yang justru ingin menghancurkan agama kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah mewanti-wanti kita ya dalam hadis ini agar kita sedikit tertawa dan banyak bersedih. Biasanya orang kalau terlalu senang itu keinginannya macam-macam, perbuatannya macam-macam. Kita lihat dalam sejarah-sejarah baik di Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Siapakah mereka kaum-kaum yang dihancurkan Allah? Siapakah mereka kaum-kaum yang dimurkai Allah? Siapakah mereka kaum-kaum yang berdurhakai Allah? Mereka adalah kaum-kaum yang makmur. Mereka adalah kaum-kaum yang kaya. Mereka adalah kaum-kaum yang senang. Coba lihat Fir'aun. Masya Allah, diberi kekayaan, diberi kuasa. Apa yang terjadi? Mereka melakukan durhaka kepada Allah. Terus kita lihat kaum Lut. Mereka kaum yang makmur. Mereka dikasih rupa yang bagus. Bahkan wanita-wanitanya pun di zaman Nabi Lut itu cantik-cantik. Namun apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji, yang sangat nisbah. Ya ini mereka melakukan sodomi, hubungan seksual sama jenis homoseks. Dan anehnya kelakuan mereka yang jelas-jelas dimurkai Allah dalam Al-Quran diajak dengan ajab yang sedemikian hebat, yang sedemikian keras, ternyata masih banyak pengikutnya di zaman sekarang dan mengatakan dengan alasan kebebasan hak asasi manusia. Lalu jika mereka mengatakan hak asasi manusia, tahu hak Allah di mana? Masih Allah muslimin rahimahullah. Mungkin itu saja dapat sampaikan di akhir pesan saya khususnya kepada diri saya sendiri, agar kita selalu waspada, selalu teliti, selalu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang merugikan kita, bukan saja sia-sia namun merugikan kita. Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi rezeki yang baik dan diterima amal ibadah kita. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih kurangnya dari saya, kurang dan jeleknya dari saya, yang baiknya datang dari Allah SWT. Itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Wa akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.